Indonesia bukan sekadar negara kepulauan. Indonesia adalah laboratorium alam paling lengkap di planet ini. Dengan gunung api aktif, kaldera raksasa, laut terdalam, karang terkaya, dan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Masalahnya adalah, kita sering lupa bahwa kita tinggal di pusat tata ruang alam yang tidak normal. Kualitas alam yang seharusnya membuat bangsa lain iri, justru tumbuh di halaman rumah kita sendiri. Dan kali ini, kita akan masuk ke 10 destinasi alam Indonesia yang bukan hanya indah, bukan hanya populer, namun memiliki nilai sains, nilai sejarah bumi, dan nilai visualitas yang menjadikannya wajib dikunjungi minimal sekali seumur hidup. Satu, Raja Ampat, Papua Barat. Raja Ampat bukan destinasi pantai biasa. Raja Ampat adalah superpower laut Indonesia. 75% spesies karang dunia tumbuh di sini. Ekosistemnya seimbang, airnya bening seperti kaca. Kars-kars kecil berdiri seperti menara batu yang membelah air biru. Di sini laut bukan sekadar permukaan air asin. Laut adalah ensiklopedia evolusi. Jika ada tempat yang seharusnya dimasukkan dalam daftar surga dunia, ini adalah kandidat nomor 1. 2. Taman Nasional Komodo, NTT. Di bagian timur Indonesia, ada dunia yang terasa seperti prasejarah. Savana kering, kontur bukit landai, garis horizon emas ketika sunset. Dan tentu, reptil purba yang tidak ada duanya, Komodo. Taman Nasional Komodo bukan objek wisata biasa. Ini adalah museum hidup. Kita melihat bagaimana ekosistem purba masih bertahan di abad ke-21. Dan satu hal lagi, di sini kita menemukan Pantai Pink. Pantai langka dengan warna merah muda halus yang terbentuk oleh pecahan foraminifera. Tidak banyak negara punya fenomena ini. 3. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau ini bukan sekadar danau yang besar. Ini adalah kaldera supervolcano. Sekitar 74.000 tahun lalu, ledakan supernya mengubah iklim bumi, mengubah distribusi populasi manusia, dan sekarang, di tengah kaldera itu, tumbuh Pulau Samosir. Bayangkan, kita bisa berkendara di permukaan yang dulu adalah ruang magma raksasa. Dunia pernah berubah dari tempat ini. 4. Gunung Bromo, Jawa Timur. Bromo adalah ikon. Sunrise-nya menjadi salah satu frame visual paling sering digunakan untuk menggambarkan keindahan Jawa Timur. Lautan pasir, formasi gunung yang bertingkat, dan siluet yang menciptakan komposisi foto yang sempurna. Tidak heran, fotografer dari seluruh dunia datang ke sini hanya untuk menunggu satu momen kecil saat cahaya matahari pertama menembus kabut dan membentuk garis cahaya pada tiap lereng. 5. Kawah Ijen, Jawa Timur. Kawah Ijen adalah panggung geologi. Di sini kita menyaksikan api biru, blue fire, fenomena langka yang hanya muncul ketika gas sulfur terbakar di temperatur tinggi. Dan di siang hari, kawahnya berubah menjadi kolam raksasa berwarna toska. Cantik, namun berbahaya. Sebuah perpaduan antara estetika dan kekuatan bumi yang mengingatkan kita, tidak semua yang indah itu ramah. 6. Bunaken, Sulawesi Utara. Bunaken adalah contoh sempurna taman laut tropis. Terumbu karang di sini tidak hanya luas, namun tersusun dalam dinding-dinding vertikal yang menjatuh ke kedalaman. Diver menyebutnya wall diving, seperti terbang di samping tebing terumbu karang. Dan lagi-lagi, Indonesia adalah epicentrum kehidupan laut. Apa yang dianggap spesial di negara lain, di sini sering terasa normal. 7.
Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Toraja adalah alam yang dibingkai budaya, lembah hijau, bukit-bukit yang tenang, dan rumah adat Tongkonan yang merekam filosofi leluhur. Namun, yang membuat Toraja penting bukan hanya pemandangannya, melainkan bagaimana masyarakatnya memandang kehidupan dan kematian. Alam dan budaya tidak terpisah. Keduanya menjadi ekosistem yang hidup bersama. 8. Derawan dan Maratua, Kalimantan Timur. Di Laut Kalimantan Timur, kita bertemu dunia tropis yang penuh keheningan. Derawan dan Maratua adalah contoh destinasi yang masih terjaga dari hiruk-pikuk pariwisata massal. Di sini kita bisa bertemu hiu paus raksasa yang datang mendekati kapal. Dan yang paling unik, danau ubur-ubur tanpa sengat. Fenomena yang hanya terjadi di sedikit tempat di dunia. 9. Labuan Bajo, NTT. Labuan Bajo adalah pintu masuk ke alam yang keras, namun memesona. Pulau-pulau kecil dengan bukit savana kering. Garis pantai melengkung indah, air laut biru yang sangat jernih. Destinasi sailing trip favorit Asia Tenggara, dan salah satu alasan kenapa industri wisata Indonesia Timur naik begitu cepat. 10. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi adalah mahkota terakhir daftar ini. Taman laut dengan reef yang masih sangat sehat. Air yang bersih dan ketenangan yang jarang kita temukan di destinasi mainstream. Jika Raja Ampat adalah ensiklopedia karang dunia, maka Wakatobi adalah perpustakaan tenang yang menyimpan keanekaragaman laut dengan elegan. Indonesia selalu dinilai dari hal-hal yang terdengar di berita, ekonomi, politik, konflik, isu sosial, padahal negeri ini seharusnya diukur dari hal yang lebih besar. Dari apa yang ia wariskan kepada planet ini. Indonesia adalah rumah dari setengah garis evolusi laut tropis dunia. Indonesia adalah panggung ganeng-ganeng api yang membentuk lintasan sejarah bumi. Indonesia adalah geometri pulau-pulau yang tidak ada duanya. Dan semua itu bukan hanya kebanggaan, itu adalah tanggung jawab. Karena ketika dunia kehilangan satu karang di negara lain, mungkin dampaknya kecil. Tetapi ketika satu bagian dari ekosistem laut Indonesia rusak, dunia akan mengingatnya sepanjang generasi mendatang. Maka sebenarnya, perjalanan alam itu bukan hanya tentang liburan, bukan hanya healing, dan bukan hanya sekedar konten media sosial. Perjalanan alam adalah cara kita mengingat posisi kita, bahwa manusia bukan pusat, bumi, yang mengizinkan kita hidup. Dan hari ini, kita baru melihat 10 contoh bukti bahwa bumi memberi Indonesia panggung yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya akan melihat semua ini lewat layar, atau kita akan berdiri di tempat-tempat ini dan merasakan langsung napas bumi dari dekat? Karena cerita paling kuat bukan yang diceritakan orang lain. Cerita paling kuat adalah ketika kita berdiri sendiri, melihat matahari naik di atas tebing, melihat laut sejernih kristal, merasakan belerang dari kawah gunung, dan memahami bahwa semua ini nyata. Indonesia terlalu besar untuk hanya dibicarakan. Indonesia harus dialami. Jadi, setelah video ini berakhir, catat satu nama, satu destinasi alam yang akan kamu datangi dalam hidupmu. Tidak perlu semuanya. Satu saja dulu, dan biarkan perjalanan itu mengubah cara kamu melihat negeri ini. Sekali, untuk selamanya.